Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Alun Abdul Rafi. Saya dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem bakar mesin motor dua tak. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil tempat di mana saya berkuliah saat ini. Politeknik Penerbangan Indonesia atau biasa disingkat PPI adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. PPI sendiri terletak di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Politeknik Penerbangan Indonesia sendiri memiliki 4 jurusan yang terbagi menjadi beberapa prodi. Politeknik Penerbangan Indonesia adalah kampus ke bandar udara tertua dan terbaik yang dimiliki Indonesia melalui Kementerian Perhubungan. Nah, itu tadi profil singkat dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi ya. Mesin dua tak adalah mesin motor yang cukup populer. Karena konstruksi yang sederhana namun cukup bertenaga, sehingga biaya produksi mesin dua tak cukup murah dan dapat diproduksi dengan mudah. Keunggulan pada mesin dua tak tidak terdapat valve atau katup dan camshaft, sehingga bobotnya lebih ringan dan mudah diproduksi. Disebut dua tak karena ada 2 langkah di setiap siklusnya dan terjadi 2 proses di setiap langkahnya. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada bagian langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase saat bersamaan ketika piston menutup saluran buang pada bagian atas. Piston terkompresi akibat menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping tadi mengalami kenaikan temperatur dan tekanan. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, spark plug atau busi memicu memercikan percikan api yang menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua terjadi ledakan di tabung pembakaran menghasilkan ledakan yang sangat besar menyebabkan terdorongnya piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase sehingga ketika saluran penyalur terbuka, campuran bahan bakar, udara, oli samping yang ada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui saluran penyalur. Campuran bahan bakar, oli, dan udara yang masuk pada ruang bakar akan mendorong sisa pembakaran keluar, dan ulangi lagi ke langkah pertama di mana piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan terjadi proses hisap dan tekan. Mesin 4 tak disebut 4 tak karena ada 4 langkah di setiap siklusnya. Langkah pertama adalah hisap. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang pembakaran. Langkah ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan kondisi exhaust valve yang tertutup dan intake valve yang terbuka. Gerakan piston menyebabkan tekanan di ruang bakar berkurang, sehingga campuran bahan bakar dan udara di atmosfer yang bertekanan lebih tinggi tertarik ke dalam ruang pembakaran. Langkah kedua adalah tekanan atau kompresi. Langkah ini diawali dengan tertutupnya intake valve, dibarengi dengan meledaknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar yang terjebak di ruang bakar mengalami penurunan volume mengakibatkan tekanan dan suhu. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, spark plug menyalakan bunga api mengakibatkan ledakan. Langkah ketiga adalah ekspansi atau bertambahnya volume ruang pembakaran. Diawali dengan ledakan yang menyebabkan piston terdorong kembali ke titik mati bawah. Langkah ini disebut juga langkah power, di mana energi kimia pada bahan bakar berubah menjadi gerakan. Langkah keempat adalah buang atau exhaust. Diawali dengan terbukanya katup buang atau exhaust valve dan dibarengi gerakan beberapa piston ke titik mati atas dan menyebabkan udara sisa pembakaran terbuang keluar. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf.
Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.